Jadi teman-teman, masih banyak banget yang mengeluh soal perut, kembung, begas, sendawa, gasnya itu banyak banget. Bunda, gimana sih cara menghilangkan atau membuang gas di lambung? Ini aku bakalan kasih tipsnya ya. Yang wajib kalian lakukan di rumah, ada ritualnya ya. Aku lakukan itu setiap subuh, habis subuh sebelum makan ya. Kalian wajib banget simak video ini karena aku bakal kasih tahu cara-caranya seperti apa. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku, Adeva dan Bunda. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya sehat selalu ya. Nah, di video kali ini aku bakal sharing lagi ya seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Buat kalian yang sudah bertanya tapi belum terjawab, mohon bersabar, mohon ditunggu ya. Aku akan jawab satu persatu ya. Dan jika videonya udah aku buat, kalian tolong cari ya, karena udah banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang aku bahas ya terkait sensasi asam lambung. Emang untuk sensasi asam lambung ini beribu-ribu sensasi, bahkan pernah aku bilang 1 juta sensasi, karena sensasi apa aja itu ada hubungannya dengan asam lambung, kayak pusing, kelayangan, mual, gigi keropos, perut perih, sendawa, dan lain-lain sebagainya. Nah teman-teman, jadi untuk saat ini banyak yang nanya, Bunda gimana, apakah saat ini aktivitasnya sudah stabil, sudah normal seperti dulu lagi? Alhamdulillah sih udah normal ya. Untuk berat badannya seperti apa? Jujur ya, setelah aku sembuh dari asam lambung, GERD, anxiety, berat badan aku itu naik turun ya. Kadang nih hari ini aku nimbang 51, besok turun 50, naik lagi 52. Jadi emang gak stabil, karena apa? Kita tuh kan makanannya masih menghindari ya, kayak minyak-minyakan, jadi itu kurang, kayak lemak-lemak gitu kurang masuk di aku. Aku menghindari gorengan, palingan kalau gorengan makan pun hanya 1 atau paling banyak 2, atau bahkan kadang aku nggak makan gorengan dalam sehari. Karena memang aku tuh takut banget ya, takut kambuh. Kemudian untuk cabai, banyak yang nanya, Bunda saat ini udah berani belum konsumsi cabai? Aku dari kecil itu enggak makan cabai, tuh enggak makan pedas. Paling kalaupun makan yang pedas kayak bumbu balado ya, itu pun enggak terlalu suka. Jadi memang aku tuh bukan penikmat atau bukan pencinta cabai ataupun yang pedas-pedas. Kalau yang gurih-gurih pun aku tuh kurang suka ya. Yang aku suka itu adalah hanya ya cemilan-cemilan yang sehat sih menurut aku, kayak biskuit regal. Kemudian untuk ciki-ciki juga aku jarang ngemil ya. Aku tuh orangnya jarang ngemil, tapi sukanya itu makan nasi. Kalau aku makan nasi itu porsinya banyak. Jadi mungkin tiap orang itu beda makannya. Identik berat badan aku tuh stuck di situ, kadang turun naik lagi, turun naik lagi. Kemarin itu aku nimbang terakhir 51 ya, nimbang di kantor. Kemudian pada saat kemarin aku sakit habis lari ya 10 km, aku turun lagi 49. Setelah aku sembuh, menerapkan pola hidup lagi, naik lagi 52. Jadi memang naik turun, makanya aku tuh kadang malas nimbang. Nggak usah nimbang lah, yang penting udah tahu kan, yang penting kan nggak ada sensasi asam lambung lagi. Kayak gitu sih ya. Nah untuk makanan-makanan yang lain kayak ketan, intinya sih nggak berlebihan ya. Dan kalau masih ada sensasi, kalau bisa dihindari dulu. Nah di video kali ini aku bakal bahas ya gimana sih cara menghilangkan gas di lambung, gimana cara menghilangkan perut kembung, bunyi-bunyi begah. Karena biasanya nih lambung kita itu kan di sebelah kiri ya, begah banget, ngap, sering banget kita alami, makan salah, nggak diisi salah. Jadi memang susah banget. Ini adalah dialami oleh pejuang gastritis. Kebetulan aku juga pejuang gastritis, dan biasanya nafas itu nggak plong, yang ngos-ngosan, cepat capek, ngap-ngapan, kadang nafas pendek. Itu sering banget dialami oleh pejuang asam lambung. Kenapa? Karena produksi asam lambung kita itu berlebih menjadi gas. Jadi kayak balon terisi kayak gitu ya. Jadi kalau gasnya udah banyak itu nanti bakalan gede kayak balon. Kalau anginnya udah penuh itu nanti bakalan menggembung gede, dan itu nanti kecuali udah dikeluarin anginnya atau gasnya, baru dia akan hilang sendawanya. Sama halnya dengan yang kita alami. Pejuang gastritis itu luar biasa banget perjuangannya ya, dan sensasinya menurut aku luar biasa banget, butuh kesabaran, butuh kekuatan. Dan aku tuh dulu sering nangis, ya Allah ini kok sensasinya ada lagi, padahal udah menerapkan pola hidup sehat, pola makan, pola pikirnya, tetap aja kambuh. Nah jadi di sini aku bakal share, kalian wajib cobain di rumah, ini alami.
karena udah aku terapkan sendiri. Nah, pertama ya, selain pola makan tentunya ada beberapa ritual yang harus kita lakukan. Nah, pertama aku bakal bahas dulu terkait makanannya. Kita tuh wajib banget menghindari makan pedas, gurih, kemudian soda yang manis-manis, kalau bisa hindari ya selama proses penyembuhan. Mau manis teh, mau manis apapun, kalau bisa hindari. Aku itu pada saat berjuang hanya minum air putih. Kalaupun pengen yang manis, biasanya aku kasih madu. Jadi aku tuh jarang banget, atau enggak air gula. Kalau misalnya nilai perut aku nggak enak, pengen yang hangat-hangat tapi manis, aku ambil air panas, kemudian tambahin gula setengah sendok. Aku tuh nggak berani nyentuh teh, nggak berani nyentuh kopi, ataupun minuman-minuman manis yang lainnya. Karena itu nanti bakal menambah sensasi pada asam lambung kita ya. Jadi kalau bisa hindari. Nah, kemudian yang kedua, makanan-makanannya juga kayak yang gurih, yang pedas, dihindari semua, pantangnya dihindari ya. Yang harus kita makan itu adalah nasi pakai ikan atau lauk yang direbus, dikukus minyak-minyakan, kalau bisa dihindari dulu. Sayur-sayuran putih kayak toge, sawi, kol itu juga dihindari. Dan yang paling penting adalah kita itu wajib banget makanannya dikunyah halus. Nah, misalnya nih udah enakan nih 2 hari berhari-hari udah enakan, tiba-tiba kita makan terburu-buru nih, nggak dikunyah halus, itu langsung muncul lagi sensasinya. Kenapa? Karena karena kita ini kan ada peradangan di dinding lambung. Jadi makanan yang masuk itu kan langsung dong masuk ke lambung, mengenai dinding lambung, itu langsung muncul lagi sensasinya. Jadi memang makanan kita harus dikunyah halus jadi air agar lambung kita itu nggak ada sensasi lagi. Biasanya kan bunda ada penebalan di dinding lambung kata dokter. Jadi memang kita harus banget menghindari makanan-makanan pantangannya. Dan yang utama itu adalah harus dikunyah halus ya. Jadi jangan sampai kalian makan terburu-buru dan gak dikunyah halus, itu nanti bakalan muncul sensasi lagi dan mempersulit penyembuhan ya. Kemudian selain itu juga kita itu wajib makannya porsinya kecil, jadi jangan banyak-banyak. Kalau porsinya banyak itu nanti akan menimbulkan begah lagi, jadi hindari ya. Kalau bisa saran aku makannya 2 jam sekali atau 3 jam sekali dengan porsi kecil, 1-3 suap aja, nggak usah banyak-banyak. Lauknya bebas, yang penting jangan yang pedas, jangan yang minyak-minyakan dulu ya. Hindari dulu selama proses penyembuhan untuk gastritis ya, atau sensasi sendawa, karena banyak banget gas itu biasanya kalau kita isi apapun salah, ada aja sensasi begah, bunyi lagi, kerucuk lagi, dan itu kayak tepuk-tepuk tuh kayak gendang banget di sini, nggak enak banget, ngap. Nah pas kadang aduh ngos-ngosan, itu nggak enak banget, kadang sampai perih gitu ya di lambung, itu nggak enak banget. Kadang sakitnya juga melilit, itu memang nggak enak banget teman-teman. Nah kemudian selain hal tersebut adalah pola pikir juga harus diperhatikan. Nah meskipun nih makanannya udah dipantang, jamnya, kemudian menu-menu udah diperhatikan, porsinya udah dikunyah halus, tapi pikirannya masih suka cemas. Aduh aku tuh bunda kambuh kalau lagi dengar orang sakit, lihat ambulan, ataupun mungkin dengar berita duka, itu harus bisa dikontrol. Caranya gimana? Kalau misalnya kalian dengar kabar apapun, alihkan dengan hal yang positif ya, lakukan yoga, meditasi, atau melakukan hal yang menyenangkan kayak nonton ya, nonton drakor atau dengerin musik. Jadi abaikan aja. Jadi kalian harus berpikir setiap orang itu punya takdir masing-masing. Jadi dia seperti itu belum tentu kalian seperti itu. Yang penting kalian itu harus melakukan hal-hal yang positif. Jadi nggak usah negatif thinking mulu. Overthinking itu harus dibuang jauh-jauh dengan melakukan hal yang menyenangkan. Intinya kalau misalnya udah mulai nih kecemasannya, jadi kita itu harus menyibukkan diri dengan aktivitas yang positif. Entah itu misalnya mau masak, atau mau nyuci, mau dengerin musik, dengerin ruqyah, dengerin relaksasi, ataupun olahraga. Jadi olahraga itu juga bisa mengalihkan overthinking kita ya, bisa mempercepat proses penyembuhan anxiety psikosomatis. Nah itu adalah udah ya, pola makannya, pola pikirnya, pola tidurnya juga nggak boleh begadang. Kalau bisa tidurnya di jam 9 malam. Nah kemudian hindari alkohol ya. Dan yang paling aku saranin teman-teman, ini yang wajib kalian lakukan ya, dikompres perutnya. Ini adalah hal yang aku lakukan. Emang nggak instan. Aku tuh kompres perut teman-teman setiap hari.
setiap subuh. Jadi pada saat aku bangun tidur nih, biasanya 3:30 sholat malam dulu ya. Aku tuh sholat tahajudnya biasanya jam 3:30 ataupun jam 3. Habis itu kan nunggu subuh itu zikir, sholawat, baca-baca aja apa ya. Kemudian setelah itu kan kita sholat qobliyah subuh. Setelah qobliyah lanjut sholat subuh. Setelah sholat subuh aku biasanya tadarusan dulu, waqiah. Setelah itu zikir sebentar. Dan habis itu aku langsung masak air, rebus air ya. Rebus air, kalau udah mendidih, matikan kompor. Lalu kita ambil botol ABC boleh, botol beling apapun boleh, ataupun gelas ya. Kalau nggak ada botol, gelas aja, gelas yang tinggi. Aku biasanya gelas yang tinggi, karena kalau yang beling-beling aku tuh takutnya kayak pecah gitu, takut meledak. Aku tuh biasanya ambil gelas, kemudian aku taruh di perut ya. Jadi perut kita itu kan banyak gasnya, terutama di sebelah kiri. Jadi ini dikompres. Aku tuh biasanya kompres dari jam 5 sampai 5:30. Airnya kalau udah dingin gimana? Bisa diganti ya. Jadi tuh aku taruh di sini. Jadi kan biasanya di sini tuh kayak kembung banget. Jadi balon yang keisi udara ataupun gas tadi tuh nanti bakalan menyusut. Kita kompres setiap hari itu efeknya benar-benar berasa luar biasa banget. Kalian kalau misalnya baru nggak ada perubahan bun, udah berapa hari, baru 2 hari itu nggak bakal ada perubahan. Biasanya nih aku itu rutinin banget sampai 10 hari. Ya emang nggak ada yang mudah, emang kan aduh capek banget. Tapi aku ngerasain efeknya itu benar-benar. Biasanya sore itu udah mulai sendawa. Tapi setelah rutin aku kompres, alhamdulillah udah enggak. Nah biasanya nih pagi mau siang mau malam sendawa lagi, ada lagi anginnya. Alhamdulillah setelah dikompres ya, itu udah nggak ada sensasinya. Emang sih nggak insta, perlahan-lahan ya. Biasanya habis dikompres kayak 5 hari berturut-turut, itu nanti kayak berkurang gitu loh sensasi sendawanya. Jadi kan kita tuh biasa kadang aduh takut nih mau makan ini, tapi setelah kita kompres nih, nah perut kita ini kayak jadi halus gitu. Biasanya kan keras banget nih dulu, hati keras banget. Setelah kita kompres setiap hari itu dia nggak bakalan keras lagi. Biasanya kan kaku gitu ya. Jadi dikompres. Nah ini aku kasih contoh ya. Misalnya ini isinya itu air hangat ya. Nah dikompres nih di sini aja. Aku tuh kadang ya sambil merem. Dan pada saat dikompres kan tiduran ya, tidurnya bantalnya pakai 3 dan lututnya itu dilipat, jangan diselonjorin semuanya, dilipat. Nah jadi dilipat, kemudian ditaruh di sini aja nih, di tengah-tengah sini. Aku tuh biasanya berhitung 1 sampai 10, pindah lagi, 1 sampai 10, pindah lagi, 1 sampai 10, pindah lagi. Kalau misalnya masih belum enakan, aku lama-lamain kayak gitu ya. Lakukan itu setiap subuh dan itu sebelum makan dan minum. Jangan diisi dulu, karena kan perutnya kalau udah diisi nanti bakalan mual, bakalan terisi, bakalan kekenyangan. Jadi aku tuh setelah subuh sebelum minum dulu. Kalau ini sendawanya masih ada ya, dikompres dulu kayak gini ya, semua kasih keliling sampai di bawah pusar ya. Biasanya kan di situ juga kita anyang-anyangan, dikompres aja. Yang penting kan gak ditekan ya, itu bisa enakan ya, perut kita tuh jadi enakan gitu ya. Yang tadinya kita tuh kayak cepat capek, cepat ngap, perut kita kayak mengganjal, itu lama-lama enakan. Kalian wajib cobain sih, karena ini terbukti sama aku sendiri. Nah dan setelah itu ya, setelah aku kompres nih perutnya, aku tiduran dulu. Udah 30 menit nih aku kompres, tiduran dulu. Tapi aku kadang miring ke kiri ataupun miring ke kanan, itu nggak apa-apa. Untuk kakinya bisa dilipat ya. Aku kadang tidurannya kayak gini nih teman-teman ya. Tenangkan dulu perut karena habis dikompres ya, begitu. Kemudian setelah itu bangun perlahan-lahan, lanjut aku minum air hangat ya. Yang penting jangan pada saat selesai dikompres langsung minum, jangan. Tunggu dulu sekitar 10 menitan sambil tiduran. Itu enakan loh, jadi napas itu kayak plong gitu, rutinin. Kemudian bangun, aku senderan ya, senderan di lemari. Kalau sendiri kan aku di Jakarta ngontrak, jadi rumah aku segitu-gitu aja. Habis itu minum air putih, tunggu lagi sekitar 10 menitan, lanjut aku mandi. Ini sambil masak air tajin ya. Kemudian setelah mandi, air tajinnya matang, suamiku udah siapin ini di gelas, sama nasinya itu udah matang banget. Jadi setelah mandi, aku tuh kadang ya pakai baju kerja, lanjut minum air tajinnya. Minum air tajinnya itu enakan banget di perut ya, enakan di perut. Dan itu menurut aku mengatasi sembelit juga.
Itu aku setiap hari ya pada saat aku mengalami sendawa-sendawa. Nah kemudian setelah itu pakai baju dan lain sebagainya, kalau udah selesai, aku makan nasi yang tadi ya, sisaan air tajin tadi, aku makan. Pakai apa bun? Biasanya aku pakai sayur sop, biasanya aku pakai sayur bening, apa aja. Kalau nggak ada pakai ikan. Tapi kalau misalnya aduh nggak ada lauk sama sekali, nggak ada ikan, nggak ada sayur, nggak ada tahu tempe, nggak ada, aku makan polosan aja. Yang penting perut aku itu terisi, nggak masuk angin. Karena di perjalanan kan aku bawa motor, takut masuk angin. Nah nyampe di kantor barulah aku sarapan. Kadang aku beli bubur atau mungkin bawa nasi tapi lauknya baru matang. Biasa kan suamiku sambil masakin ya, karena aku tuh wajib banget ngebekal. Biasanya suamiku tuh lagi buatin sayur tapi belum matang pada saat mau berangkat, jadi dibungkusin aku bawa kerja. Tapi kalau misalnya nggak bawa sama sekali makanan, aku sedia oat aja di kantor. Oatnya ini aku seduh, kadang aku beli sayuran aja kayak capcay, kayak gitu ya. Capcay saat ini alhamdulillah aku udah aman, tapi harus dikunyah halus. Jadi semua makanan itu memang harus dikunyah halus, karena kalau nggak dikunyah halus itu bakalan menimbulkan sensasi lagi. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalian wajib coba. Dan kemudian meskipun kita udah kompres setiap hari, makanan kita juga harus dipantang ya. Makanan juga harus dikunyah halus. Jangan makan goreng-gorengan juga. Jadi harus benar-benar dipantang selama masa penyembuhan ya, masa pengobatan. Kayak dikompres itu juga harus diperhatikan ya. Dan aku tuh biasanya kalau mandi sore pulang kerja, aku tuh selalu mandi air hangat. Jadi enak kan di badan. Biasanya kan sore itu kayak mau demam aja bawaannya, kayak capek aja. Jadi pas pulang kerja aku tuh mandinya pakai air hangat, setelah itu balurin badan, minyak kayu putih. Kalau misalnya lagi enak badan, aku tuh bilang suamiku ya, aku mau tidur dulu bentar ya, soalnya kayak badan aku pegal karena kecapean di kantor. Tapi kalau misalnya udah sore banget nggak tidur, istirahat sebentar sambil nonton, kadang sambil ngemil, yang ngemil puding atau cake yang udah aku buat sendiri. Setelah maghrib aku makan nasi. Nah setelah makan nasi kita tunggu sebentar ya sambil nonton, nunggu sholat isya. Habis sholat isya aku tuh udah nggak boleh megang handphone, aku tidur meskipun sebelum jam 9. Kalau udah capek biasanya aku tidur jam 8 ataupun setengah 8, yang penting udah isya. Kalau aku capek banget, kalau misalnya lagi nggak nyenyak tidur, aku muter relaksasi ataupun ruqyah. Itu enakan loh teman-teman. Dan miringnya ke kiri, bantalnya ditinggiin aja. Jadi saran aku dikompres ya, karena perut itu kan selalu banyak angin. Jadi kalau dikompres nih lama-lama dia bakalan kempes sendiri, gasnya juga bakalan hilang sendiri. Seperti itu ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat share aku kali ini. Kalian wajib coba di rumah. Semoga membantu, bermanfaat ya video-video aku. Kalian juga lekas sembuh, lekas pulih kembali seperti sedia kala ya. Oke ya, cukup sekian video kali ini. Terima kasih yang selalu setia menonton video-video aku. Jangan lupa bantu aku subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!